Alhamdulillah sore hari ini di hari yang baik ini ya, hari Jumat, kita bertemu lagi di acara Serambi The Kris yang insya Allah sudah edisi ke-8 ini. Dan Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang mungkin lagi booming ya. Sekarang kita membahas tentang salah satunya properti syariah, dan properti syariah ini cukup berkembang di mana-mana proyeknya tumbuh, dan pada saat ini kita akan membahas tentang dengan tema mengembangkan proyek kawasan dengan konsep hunian properti syariah. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita, Mas Iqbal dari Divisi Arsitek, dan nanti Pak Arif Sungkar sebagai Ketua Asosiasi DPS yang nanti menyusul karena beliau masih sholat ini. Ya, Alhamdulillah beliau bisa hadir dan nanti kita akan bahas bareng di sini dengan beliaunya. Nah, tapi sebelumnya Pak Arif nanti menyampaikan, nah ini dari Mas Iqbal dari Divisi Arsitek, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu nih tentang konsep tentang proyek kawasan. Nah, ini saya lihat beberapa teman-teman di Facebook, di sosial media ini banyak mulai mengembangkan konsep kawasan, dan ini cukup menarik sekali karena dengan tumbuhnya properti syariah ini berarti kan dengan sudah masuk di proyek kawasan ini berarti kan sebetulnya properti syariah ini berkembang. Nah, mungkin dari Mas Iqbal bisa memberikan gambaran kepada kita nih, bagaimanakah tentang pengembangan proyek kawasan dengan konsep hunian properti syariah ini. Monggo Mas Iqbal untuk menyampaikannya. Jazakumullah khairan katsir atas waktunya Pak Epri. Ya, sebelumnya ini sapa-sapa dulu ya. Tadi sudah ada gurunda ini ya, Abu Hanifah, Ustaz Hamdan. Assalamualaikum. Ini sedang mengembangkan kawasan itu. Lanjut dulu. Nyimak dulu. Nih mau belajar dulu sama guru-guru luar biasa ini. Masya Allah. Ini sebelum ke materi ini, mungkin siapa juga ini ada dari Semarang ini, Pak Suharsono. Ya, salam kenal Pak Suharsono. Pon nggih. Ada siapa ini? Ada Pak Tisna. Ya, salam kenal Pak Tisna. Dan kawan-kawan sekalian, jazakumullah khairin, khair katsir ya, sudah berkenan untuk mendengarkan berbagi ini, Pak Epri. Jadi di sini bukan lebih paham ya, bukan sedang menggurui, ya. Tapi semangatnya adalah berbagi, karena yang bisa jadi jariah itu adalah ilmu ya. Semoga berbagi ilmu ini menjadi jariah tersendiri nih bagi rekan teman-teman di KRIS ini. Ya, apalagi kemudian bukan hanya tentang ilmu berkaitan teknis saja, tapi juga bagaimana kemudian konsentrasi teman-teman di KRIS ini kan bisa memberikan satu hunian atau satu konsep ya kawasan yang memberikan pandangan bagaimana yang syar'i itu seperti apa. Jadi tidak hanya tentang konsep secara huniannya, secara teknisnya, tapi juga memperhatikan aspek syaraknya. Nah, di sini insya Allah pada pembahasan kali ini ya, saya akan membawakan pembahasan tentang bagaimana mengembangkan desain kawasan. Mengembangkan desain kawasan dengan konsep hunian properti syariah. Apalagi
kalau kita lihat bersama teman-teman mulai banyak ya mengembangkan kawasan gitu ya. Apakah itu yang langsung ke kawasan hunian ataukah kemudian kawasan wisata. Ini Masya Allah ya, luar biasa. Spektrumnya sudah luas, nggak hanya hunian ya. Mas Iqbal, juga, mungkin tampilan PowerPoint-nya. Iya, ya. Belum. Tenang. Ya. Nah, oke, kita awali dengan sebuah pemikiran ya, dan atau sebuah renungan gitu tentang berpikir tentang proyek kawasan. Kalau 1 hektar kemudian di bawahnya itu sudah banyak ya rekan yang menjalaninya ya, atau kemudian dalam proses juga sedang berjalan proyeknya. Dan semoga juga berkah, juga profit ya. Gak hanya berkah tapi juga profit. Dan juga gak hanya sebatas profit tapi juga visible ya. Kalau profit misal 1 juta gitu kan, kalau ngurus 5 tahun gitu ya itu profit tapi kan tidak visible. Ya, semoga ya nggak hanya profit tapi proyeknya visible. Nah, ketika membahas proyek kawasan ini kita kategorikan dulu ya, kawasan yang mana dulu yang hendak dibahas ya. Apakah kawasan wisata ataukah kawasan hunian? Nah, mau milih kawasan wisata monggo, mau kawasan hunian itu juga monggo. Ini tergantung kemudian kembali kepada mimpi kita. Kalau mimpi kita ingin memberikan ya, menyediakan ya, turut mensuplai ya, hunian yang syar'i, mungkin lebih pasnya ya kawasan adalah yang kawasan hunian. Tapi nggak masalah kalau teman-teman konsen ke kawasan wisata. Tapi kalau visi kita, mimpi kita ingin memberikan hunian, ya hunian yang syar'i ke jutaan orang ya, ini bukan iklan gunung. Jutaan orang, ini tentu kawasan yang apa ya? Kawasan hunian. Gitu. Ini yang jadi konsen ya pada pembahasan kali ini pada kawasan huniannya, bukan kawasan wisata. Soalnya kalau kawasan wisata itu tingkat kompleksitasnya berbeda dengan hunian. Kalau di kawasan ya apa yang perlu diperhatikan ya aksesibilitas tentu ya. Kemudian kalau kita mau buat landmark di sana bagaimana sekuensial itu alur misal dari jalan sebelum ke lingkungan itu sudah muncul tanda-tanda enggak? Nah, itu jadi hal yang kemudian bisa menjadi pertimbangan gitu untuk menata kawasan wisata. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan lebih fokus ke kawasan hunian. Kenapa? Karena tingkat kompleksitasnya juga harapannya dengan materi ini bisa mendukung ya, mensupport insight ya, pengetahuan tambahan bagi teman-teman sekalian yang ingin mengembangkan kawasan hunian. Ya kita langsung ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kawasan konsep kawasan hunian yang mana? Yang Islami. Dan kita ini ya konsepnya properti syariah, maka kawasan hunian Islami ini apa yang perlu diperhatikan? Kalau sebelum-sebelumnya sudah sering ya membahas tentang huniannya, bagaimana hunian yang Islami itu. Selain aspek hajatnya ya, pencahayaan, penghawaan, kemudian tata ruangnya. Kalau huniannya tipenya kecil gimana? Ya berarti hunian itu, rumah itu menjadi ruang private semuanya. Terus kalau ada tamu gimana ya? Itu bisa diselesaikan dengan bikin ruang tamu di area teras. Tapi pada kali ini kita tidak membahas pada rumahnya, tapi kita ngomong konsep kawasannya. Ya. Setidaknya ada 3 yang kemudian bisa saya bagi di sini ya.
Ada yang pertama kaitannya tentang membahas tentang zonasi. Nah, ini ketika kita ngomong konsep kawasan, hunian Islami tentu tidak bisa dilepaskan dari pembahasan zonasi. Beda ya dengan rumah. Kalau rumah itu ya sudah lah sebelumnya. Kalau zonasi ini gimana nanti? Kemudian membahas juga tentang tematik. Ya. Tema apa yang kemudian itu masih sah gitu kalau kita mau terapkan di kawasan hunian Islami itu, yang juga tentu yang instagenik lah, tematik dan instagenik. Nah, ini menjadi daya tarik sendiri. Yang berikutnya adalah kaitannya sama landmark atau icon gitu. Nah, zonasi. Nah, di zonasi ini zonasi apa aja? Jadi semisal kita memiliki sebuah data tanah, ya, data kontur juga. Nah, ini penting kemudian untuk kontur, apalagi kita membahas proyek kawasan ya. Nah, ini nanti variabelnya banyak. Kenapa pentingnya kontur ini? Ya, salah satunya adalah mengefisiensikan cut and fill. Jadi kita bisa optimal melakukan plotting, menentukan di mana sih jalan yang kita buat itu, ya. Jalan-jalannya itu di sisi mana saja. Nah, ini perlu kemudian kita memiliki data itu. Nah, zonasi ini apa aja ya yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah zona hunian. Ya, zona hunian. Yang kedua adalah kaitannya sama area vital. Ya. Yang ketiga adalah zona penunjang. Di dalam konsep kawasan ini kita harus setidaknya ada zona hunian ya. Karena kita membahas kawasan hunian, kemudian area vital, juga zona penunjang. Nah, di dalam zona hunian ini yang perlu diperhatikan adalah plottingnya di mana. Kalau kita sudah memiliki data data tanahnya, ya kemudian kita lihat konturnya, baru kemudian kita lihat plottingnya. Kita akan plotting di mana. Jadi kajiannya itu adalah ini nanti zona hunian ini kita apakah taruh di depan, di belakang, di kanan, kiri, itu ada pertimbangannya. Nah, di dalam melakukan plotting hunian ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana posisi terhadap view potensial. View potensial itu apa? Di sana ada view pemandangan gunung ataukah laut, gitu. Ya, tentu kita menawarkan satu hunian, juga menawarkan value-nya kan. Nah, value-nya ini apa? Dan sampai kemudian ada view yang menarik, tapi nggak optimal view itu bisa dinikmati. Karena apa? Karena plottingnya nggak pas. Kemudian juga ketika melakukan plotting, kenapa kok harus perlu tes tanah ya? Perlu data kontur ya. Kalau lahannya datar sih mungkin kurang lebih levelnya sama. Tapi kalau tanahnya kontur, ini setidaknya kita mengetahui di mana area berkumpulnya air. Sehingga ketika kita hendak melakukan plotting hunian, zona hunian itu tidak di area berakhirnya air. Ya, aliran air yang paling akhir itu tidak kita plotting sebagai hunian. Kenapa? Ya, kalau pas hujan banjir ya. Atau kemudian kalau hujan kemudian air ini lama resapnya. Nah, ini harus diperhatikan aspek-aspek ini di dalam melakukan plotting hunian. Selain view-nya, juga posisi, mempertimbangkan posisi hunian ini tidak terletak di area berkumpulnya air. Kalau tadi posisi view potensial alamiah, kita juga bisa di kawasan itu, kalau nggak ada yang potensial gimana gitu. View-nya gitu. Kita bisa bikin artifisial. Misal kita di area hunian gitu ya, zona hunian, kemudian di zona penunjang itu kita buatkan satu daya tarik atau landmark yang itu nanti menjadi view potensial, ya apa? View artifisial, menjadi view artifisial. Terus yang berikutnya pada aspek zona hunian yang perlu diperhatikan
adab arsitektur dalam bertetangga. Ya, kita membahas tentang adab arsitektur dalam bertetangga. Jadi sebenarnya kalau membahas arsitektur itu kan ngomong objeknya ya. Makanya kenapa kalau di pembahasan arsitektur hunian Islam itu saya nggak pernah menyampaikan dilarang memelihara anjing. Itu konteksnya beda. Beda konteks. Jadi kalau kita membahas tentang arsitekturnya, berarti kita membahas objeknya gitu. Kita membahas pada bendanya. Nah, di dalam hunian ini juga perlu diperhatikan adab arsitekturnya. Apa yang kemudian diperhatikan kaitannya sama plotting hunian? Terkait zona hunian, tentu antara yang berlantai rendah, satu lantai misal, atau lantai mezanin itu tidak terlalu berdekatan dengan yang 3 lantai. Ya, kenapa? Ada hak yang terhalang. Ya, ada hak yang terhalang. Apa ya? Misal menghalangi hak sinar matahari masuk ke rumah tetangganya. Padahal pencahayaan itu adalah elemen penting di dalam hunian, rumah yang sehat. Jangan sampai kemudian kita juga menghalangi penghawaan. Ya. Karena bangunannya ya, misal bangunannya satunya 1 lantai, sebelahnya ya 3 lantai gitu. Nah, ini kan kasihan yang 1 lantai ya. Cuci piringnya gimana? Cuci bajunya gimana ya? Jemurannya nggak kering-kering gitu. Kalau pas menghalangi arah datangnya matahari atau sebaliknya gitu. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan hak privasi ya. Misal 3 lantai, yang bawahnya 1 lantai gitu. Yang 1 lantai lagi ke taman ya, karena dia merasa taman belakangnya ini sudah ditutup gitu kan, sudah nggak mungkin diakses oleh mata yang bukan haknya. Dia lupa ya bahwasanya akses itu nggak hanya dari depan, belakang, kanan, kiri gitu, tapi juga dari atas. Ya, yang di atas ini kemudian bisa akses auratnya penghuni yang sebelahnya. Nah, ini ya juga perlu diperhatikan di dalam menentukan zona hunian. Dibedakan antara ya di bagaimana yang 3 lantai atau 2 lantai ini nggak bisa mengakses privasi yang 1 lantai. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Bagaimana kemudian sampai kemudian dari Abu Surah ya meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la yu'minu," ya, sampai 3 kali. Demi Allah tidak akan beriman, sampai 3 kali dikatakan oleh Rasulullah. Gitu. Kila, waman ya Rasulullah, ya, gitu. Kemudian para sahabat ini tanya, siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Qala ya, alladzi la ya'manu jaruhu bawayiqah. Jadi yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya. Siapa ya Rasulullah? Ya mereka yang tidak memberikan rasa aman bagi tetangganya. Apakah kemudian kaitannya sama tadi ya? Bagaimana tetangga itu bisa melihat yang bukan haknya, atau kemudian menghalangi hak sinar matahari, penghawaan. Ini pentingnya zona hunian ya, plotting yang kapan kita meletakkannya ya. Ini pantas enggak itu, adabnya ada enggak ketika itu kemudian disandarkan antara 1 lantai dengan yang 3 lantai. Kemudian juga waktu proses pembangunan ya, mungkin dari teman-teman sekalian yang sudah melakukan proses konstruksi ya, jadi ataukah kemudian yang berbackground kontraktor ketika menjalankan konstruksi ya, misal kita bangun 2 lantai atau 3 lantai gitu ya, sebelahnya itu adalah bangunan 1 lantai. Nah, ternyata yang bangunan 3 lantai ini besar dan membutuhkan struktur bawah yang juga gede, perlulah untuk kemudian di-stros ya. Kalau kemudian kita ketahui itu ada dampak pada siapa? Tetangganya. Ya, dampak apa di dalam proses konstruksi itu, kalau 2 lantai atau 3 lantai ya menggunakan stros itu, kasihan tetangga yang 1 lantai sebelahnya, fondasinya itu ketarik. Biasanya dindingnya itu mengalami retak. Nah, ini biasanya berdampak kepada tetangga yang strukturnya adalah struktur 1 lantai.
Nah, ini adab juga gitu, di dalam proses berarsitektur. Nah, setelah kemudian area tadi ya, zona hunian, kemudian area vital. Nah, ini area vital ini ya area yang kita perlu pertimbangkan ya kalau kita membahas tentang kawasan, ya tentu kawasan 5 hektar ke atas gitu kan. Apa yang kemudian perlu ada gitu, area vital apa yang perlu diwujudkan atau yang kemudian perlu ada di kawasan tersebut. Ya tentunya yang menunjang kebutuhan asasi. Apa saja itu? Ya ada masjid, ya, ada klinik. Ya. Kasihan kalau nggak ada klinik. Ya. Misal 10 hektar, 20 hektar tapi nggak ada klinik. Ya kemudian ada pasar, ya ada pasar. Jadi belanja itu nggak harus keluar dari radius 5 kilo gitu. Enggak. Dekat ya dengan area-area vital. Pendidikan ya, sekolah. Ya. Kemudian juga yang paling kurang menjadi perhatian itu adanya area untuk pemadam kebakaran. Ya. Padahal kawasan besar itu kalau nggak ada titik untuk pemadam kebakaran ini juga kurang antisipatif ya, bahaya ya kalau misal ada yang terbakar itu nunggunya lama. Setidaknya pada area yang kawasan itu mereka punya titik-titik, punya hidran, kemudian juga punya pemadam kebakaran mandiri ya. Kampus saya punya kampus di Surabaya ya, kampus saya ITS itu ada. Walaupun kemudian itu untuk penanganan yang skalanya kecil, skala kampus itu ada. Nah, masa yang kawasan nggak ada. Kemudian juga area-area vital tadi ya, pendidikan, pasar itu, apalagi mungkin ruko ya, perkantoran kalau memungkinkan ya. Jadi kita ketika membahas kawasan itu, kalau bisa jadi kota mandiri itu kan lebih luar biasa ya, apalagi mengusung tema Islam. Ya, kota mandiri Islam. Nah, berikutnya ada zona penunjang. Ada zona penunjang. Apa saja itu? Ya, yang berkaitan dengan kebutuhan tersier, kebutuhan yang menunjang. Ya. Ada sport center, jogging track. Nah, bisa juga disediakan fasilitas kungku ya, ruang-ruang kungku, kemudian fitness area dan sebagainya. Nah, ini jadi values juga gitu pada satu kawasan gitu ya, nggak hanya huniannya, tinggal di hunian syar'i itu bukan berarti mengabaikan aspek kesehatan gitu. Jadi bagaimana fasilitas penunjang untuk menunjang kualitas hidup penghuninya itu bisa diberikan, nggak hanya pada aspek fisik tapi juga aspek psikis gitu. Nah, danau misalnya bisa melepas penat gitu kan, sambil duduk di danau gitu kan. Kalau ada danaunya itu kan juga jadi RTH kan. Kalau di kawasan itu kan RTH-nya persentase itu kan jatuhnya gede gitu. RTH-nya itu kemudian juga area-area healing ya. Kalau anak orang zaman sekarang bilangnya healing. Apakah berupa tempat kungku? Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Sport center ya, tempat olahraga ya. Itu menunjang kualitas hidup penghuninya. Nah, aspek berikutnya adalah kalau tadi kemudian membahas tentang zona huniannya, zonasinya ya, kawasan, konsep kawasan hunian Islami. Itu yang pertama tadi kaitannya tentang zonasi, yang kedua adalah tematik. Nah, sebelum bahas tematik, ini supaya lebih menjiwai, ini bisa dibantu. Kira-kira ada yang tahu ini di mana? Kira-kira ada yang tahu ini di mana? Nah, atau Pak Epri? Nah.
Nah, ini ada Pak Robiah ya. Nah, kira-kira pernah lihat di konsep ini enggak? Pak Robiah ya. Hadir ya. Nah, kita geser yang lain. Nah, mungkin dari Pak Hervi Bandung. Pernah tahu konsep desain ini? Oh, belum Coach. Belum. Kira-kira kalau melihat konsep desain ini yang ditangkap, kira-kira yang akan disasar pasarnya siapa? Rumah kedua ini mah lebih ke villa kayaknya kalau saya lihat ininya. Ke villa. Nah, yang bawah itu kan desainnya. Kira-kira yang disasar pasarnya siapa kalau melihat desain bangunannya seperti itu? Muslim juga. Muslim ya. Nah, ini menarik. Jadi di dalam konsep kawasan ini juga tematik ya. Kita membahas tentang tematik. Terima kasih sebelumnya. Tematik. Kita mau tentukan tema apa? Ya tadi ketika saya tanyakan ini kira-kira siapa sih pasarnya? Nah, mungkin kalau melihat bangunannya kayaknya ada kubah-kubahnya gitu, kayaknya untuk Muslim gitu ya. Ya ini adalah salah satu klaster di The Taman Dayu. Ya, The Taman Dayu yang dikembangkan oleh Ciputra. Konsep huniannya adalah konsep hunian Santorini ini memang ada elemen lengkungnya di sana, ada elemen kubahnya, dan memang desainnya begitu. Nah, konsep hunian Santorini ini desainnya itu dari mana sih? Jadi kita akan temui yang seperti ini itu di kawasan Yunani. Nah, ini desain dari Yunani. Kalau vintage itu kan Eropa Timur gitu ya, Amerika ya sebenarnya American style lah. Itu sebenarnya gaya-gaya American style. Kalau ini gaya-gaya Yunani. Tapi di Maroko juga. Nah, jadi kalau Santorini ini khas ya. Dia warnanya cuma biru dan putih, lengkung dan apa yang kita sebut dengan kubah dom. Nah, ini sebenarnya satu bangunan yang kalau di Maroko itu sebagai pemukiman yang itu ditandai sebagai pemukimannya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi kuno itu ini bangunannya. Tapi bukan berarti kita mau bentuknya begini nggak boleh. Nggak boleh. Boleh ya kita kalau mau rumah seperti karena ini bukan kaitannya sama hadoroh ya. Karena ini memang senangnya tradisi apa ya Yahudi kuno itu bangunannya ya begini, lengkung, kubah gitu. Nah, ini Santorini konsepnya. Nah, ini sekarang ini banyak di daerah Yunani. Kalau di Maroko pemukiman ini sudah banyak ditinggalkan. Orang Yahudi sudah banyak yang tidak tinggal di situ. Jadi sudah beralih penghuninya. Nah, ini salah satu tema. Jadi kita bisa kembangkan tema itu. Nah, tema yang bagaimana? Tematik yang instagenik lah. Ya. Kalau sekarang ini gaya-gaya vintage itu dianggap sesuatu yang tematik dan instagenik ya American style. Kita mau munculkan itu pada satu klaster. Nah, untuk klaster yang lainnya, jadi kawasan ini kan bisa beberapa klaster. Ya. Jadi ada klaster untuk mansard atau untuk vintage, kemudian klaster untuk yang arabesque, nah, boleh. Atau kemudian klaster untuk style Maroko. Nah, kemudian ada klaster yang untuk industrial. Ya, jadi tematik. Kalau hanya lebih tematik, ya banyak pilihan itu kan juga jadi satu daya tarik tersendiri gitu. Kawasan hunian yang kemudian dikembangkan. Nah, yang berikutnya adalah landmark. Yang kemudian kalau landmark ini kita
dalam sebuah kawasan ini ya menjadi ikon gitu. Apa yang menjadi ikon dalam kawasan yang kita kembangkan? Apakah masjid, ya kan? Ataukah kemudian ikon kita di situ ya kawasan itu juga ada tempat wisatanya, ya tempat healingnya. Jadi tidak 100% untuk wisata, tapi di situ ada tempat wisatanya. Nah, bentuk landmark itu bisa macam-macam, bisa berupa bangunan, bisa berupa sculpture ya. Kalau di Ciputra itu kuda ya, khasnya kan ada kuda itu. Atau kemudian bisa dengan signage ya. Bisa dengan signage. Ya, ini seperti ya ini kalau di Cicalengka ya, ini salah satu proyek dari teman-teman DPS ya. Dreamland Cicalengka itu ada ikon uniknya juga itu, I love Al-Qur'an. Nah, ini contoh landmark. Ini contoh landmark. Nah, di dalam mengembangkan kawasan tadi ya. Kita mau landmarknya adalah tulisan yang begitu, ataukah masjid, ataukah kemudian ada plotting tempat untuk wisata. Ya, bukan 100% ya, tapi sebagiannya diplottingkan sebagai tempat healing lah. Tempat healing ya. Kayak seperti di Taman Dayu, di Pasuruan itu begitu. Jadi dia diplottingkan area depan itu ya untuk menarik orang datang ke situ lah. Menarik orang. Orang mau akses naik ke area huniannya itu enak gitu, tertata, kemudian sudah terbentuklah lingkungannya. Ini aspek yang sudah dibentuk seperti ini juga meningkatkan mood gitu. Orang mau beli itu enak ya gitu. Beda ya, berbeda kalau kemudian masih belum dirapihkan gitu kan. Kita jual kawasan tapi masih atau area perumahan aja lah. Kalau yang dia masih rata tanah atau kemudian masih belum dibersihkan gitu kan, rumput-rumputnya ya, semak-semaknya tentu akan berbeda dari sisi mood pembeli itu ketika datang, tapi dirapihkan ya. Misal kaflingnya itu rapi gitu, rumputnya rumput gajah misal yang ditentukan, kemudian juga pohon-pohonnya sudah disiapkan, jadi datang itu sudah terbentuk gitu. Moodnya itu sudah dapat gitu. Nah, ini hal yang bisa dilakukan ya. Jadi aspek landmark ya, di dalam membangun konsep kawasan Islami ada bagaimana zonasinya yang pertama, yang kedua adalah tentang tematik, yang berikutnya adalah tentang landmark. Ini apa yang mau kita kuatkan, landmark. Nah, berikutnya, tapi yang jangan sampai kita lupakan ya di dalam membangun konsep kawasan. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan ya, baik kawasan wisata maupun kawasan hunian adalah hal teknis ini. Sangat teknis ya, sangat teknis, tapi ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita sudah kejadian gitu. Kita sudah menentukan plotting huniannya di mana, tapi ketika proses eksekusi ya, ternyata dia berada pada area yang kontur yang paling bawah. Atau kemudian ketika dieksekusi, ternyata pada posisi yang view nggak potensial. Atau ketika dieksekusi, ternyata akan menghabiskan cut and fill yang luar biasa, nggak optimal. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau sudah kawasan ini kan berarti bukan lagi area yang kecil gitu ya. Selain aspek amdalnya diperhatikan. Ya, aspek teknis ini juga karena ini kaitannya sama apa? Kaitannya sama pengeluaran, cash out-nya. Berdampak kepada cash out-nya. Jangan sampai kita sudah memplotting kemudian cash out-nya lebih besar. Apa yang perlu diperhatikan pada misalnya analisa teknis ya, ini sekilas ya, contoh produk ya, contoh produk dari teman-teman Degris ini kan ada land development ya, bagaimana dari kontur itu kemudian kita konsepkan, plottingkan mana yang kemudian cut and fill bisa
bisa diminimalkan sehingga nggak banyak cut and fill. Kemudian juga sampai ini ya, sampai ada critical path ya, bagaimana alur eksekusinya. Ini kalau saya punya lahan ini supaya jadi yang begitu itu gimana ya memulainya. Nah, ini kadang ada yang masih bingung ya, apakah langsung dipasangi atap, kan ya nggak mungkin ya. Berarti harus ada land clearing, apa dulu yang utama gitu. Bikin saluran air, jalan, mana dulu yang utama. Ini tidak sedikit yang kemudian masih kebingungan ya. Kebingungan ini mana dulu. Termasuk kemudian kaitannya sama impact-nya. Dampaknya terhadap apa? Terhadap cash flow. Terhadap cash flow. Ini sudah habis berapa? Sampai sekian persentase sekian ini sudah keluar biaya berapa? Ini sudah sesuai ataukah ternyata over gitu. Nah, kalau ini contoh produk ya, bagaimana pentingnya rekan-rekan sekalian untuk melakukan analisa teknis, karena ini tentu akan berdampak kepada cash flow kita. Nah, kalau yang seperti ini ya rekan-rekan Degris ini, tim Degris ini siap insya Allah melakukan pendampingan. Begitu ya Pak Efri ya untuk produknya. Mana ya Pak Efri? Waktunya, Pak Iqbal. Ya, begitu ya. Ya, insya Allah pas slide terakhir ya. Wallahu a'lam bishawab, saya kembalikan kepada Pak Idris selaku host. Jazakumullah khairan. Oke, alhamdulillah. Stop share screen dulu, Pak Iqbal. Oke, alhamdulillah. Apa yang disampaikan Pak Iqbal tadi sedikit memberikan gambaran ya untuk penataan kawasan. Nah, saya sekarang lanjut dulu ke Pak Arif Sungkar. Ini alhamdulillah hadir beliau ini. Assalamualaikum Pak Arif Sungkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Epi? Waduh, sehat ini Pak Arif ya. Di Bandung nih Pak Arif? Lagi di Bandung ini, lagi di kantor Bandung. Oh, alhamdulillah. Bandung masih hujan nih? Apa sudah mulai panas kayak di Surabaya? Panasnya Masya Allah, terus sorenya itu dinginnya Masya Allah nih. Jadi naik turun ini. Iya. Di Surabaya ini juga sudah mulai panas ini juga. Sejujurnya agak berkurang. Baik, alhamdulillah. Sore ini kita bisa ketemu Pak Arif nih sebagai Ketua Asosiasi Developer Syariah. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi nih, Pak Arif. Nah, ini pasti ada yang bertanya ini, apa sih ADPS itu? Mungkin bisa Pak Arif cerita dulu nih, apa nih Asosiasi Developer Syariah itu? Monggo Pak Arif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalan dulu ya Pak Efri ya. Sebelumnya mungkin banyak yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Arif Sungkar. Saat ini diamanahi sebagai Ketua Asosiasi Developer Properti Syariah yang usianya masih bayi ini Pak Efri, baru 2 tahun. Jadi asosiasi developer di Indonesia ini kan ada 22 asosiasi ya, ada 22 asosiasi yang banyak memang dari asosiasi-asosiasi properti dengan konsep kepemilikan masih secara konvensional dengan menggunakan bank. Nah, hanya asosiasi kita lah yang benar-benar memang fokus development propertinya itu tanpa menggunakan bank sama sekali. Jadi awalnya sih dari komunitas developer properti syariah, itu developer properti syariah itu start dari 2013. Memang waktu itu tantangannya ada beberapa kelompok masyarakat yang menantang para pengusaha properti, gimana nih caranya untuk bisa membangun properti, konsep properti dengan kepemilikan tanpa menggunakan bank. Karena memang pada saat itu untuk memiliki rumah itu rata-rata pasti menggunakan perbankan. Nah, ada kelompok masyarakat nantang beberapa pengusaha, dan alhamdulillah pengusaha-pengusaha itu masih pengusaha-pengusaha muda saat itu ya, digagas oleh Ustadz Rosid Aziz. Dikembangkanlah skema kepemilikan properti tanpa menggunakan perbankan.
tujuannya agar bisa terhindar dari riba. Karena memang fatwanya MUI kan mengatakan bahwa salah satu riba itu adalah bunga bank ya, sehingga kalau kita pakai pembelian rumah menggunakan perbankan maka itu pasti kita terkena riba. Ternyata dengan konsep properti yang dimiliki oleh para penggagas dari properti syariah ternyata bisa ini berjalan skema properti syariah. Nah dari situ mulai dikembangkan dan mulai disiarkan tentang bagaimana caranya pola-pola pengelolaan properti dengan skema 100% syariah tanpa menggunakan bank, dari kepemilikan lahannya, akuisisi lahannya, kemudian pembangunan unitnya pun tanpa menggunakan dana dari perbankan, kemudian jualannya pun orang beli ke developer itu tanpa menggunakan kredit perbankan, jadi tanpa KPR bank sama sekali. Nah, ini ternyata banyak masyarakat yang menerima dengan baik, terutama di 2015-2016 ini kan memang pemahaman masyarakat tentang riba ini sudah mulai bagus. Pemahaman Islam mulai meningkat dan bahkan sekarang ini banyak sekali developer-developer konven itu didatangi oleh konsumen, mereka menanyakan bisa nggak kita beli tanpa bank. Developer-developer konven itu nggak punya ilmunya. Dan akhirnya mereka sekarang nyari ini developer dengan skema properti tanpa menggunakan bank, properti syariah itu sekarang mulai mereka mencari tahu gimana caranya untuk develop rumah tanpa perbankan, dan bahkan sekarang mereka menawarkan banyak sekali member-member kita, anggota-anggota kita itu ditawari proyek-proyek untuk dikonversi dengan skema tanpa menggunakan perbankan sama sekali, dengan skema properti syariah. Hanya saja memang di 2019 itu banyak sekali isu negatif tentang properti syariah, Mas Fikri. Jadi banyak sekali karena 2015-2016 booming dan banyak sekali yang berpindah ke properti syariah. Banyak juga developer-developer yang belum punya ilmunya untuk mengembangkan properti syariah. Akhirnya mereka jalanin aja, jualannya jago, tapi skema properti syariahnya nggak paham. Akuisisinya bermasalah, kemudian akad-akadnya bermasalah, sehingga awal-awal 2016-2017 mereka bisa jualan, 2018-2019 saatnya bangun, mereka bermasalah, sehingga muncul isu-isu negatif tentang properti syariah ini. Dan banyak laporan-laporan ke kepolisian. Akhirnya kita ngelihat bahwa ini harus dibentengin ini, karena komunitas kita di properti syariah 2013 sampai 2019 alhamdulillah yang selalu ikut dengan kita, para member yang bergabung dengan kita itu alhamdulillah selalu bisa deliver produknya secara amanah. Nah, ini tidak diberitakan di media. Yang diberitakan di media adalah yang bermasalah. Ya, sehingga kita punya panggilan dari para member itu akhirnya memerintah atau mengamanahkan kepada para pengurus saat itu, ayo kita gabung, kita bikin asosiasi agar lebih formal sehingga bisa membentengi teman-teman kita yang terkena imbas terhadap isu-isu negatif properti syariah ini. Sehingga 2020 akhirnya dibentuk itu asosiasi developer properti syariah dengan tujuan yang pertama untuk lebih membentengi teman-teman yang berada di asosiasi developer properti syariah itu terhadap isu-isu negatif. Kalau misalnya ada masalah-masalah legalitas, kita akan bantu. Kedua, juga kita ingin samakan ini cara pengelolaannya biar bisa lebih naik kelas, karena properti syariah saat ini sudah dipandang sebagai salah satu solusi di industri properti, dan kalau kita lihat bukan salah satu solusi saja, ini memang satu-satunya solusi nih untuk bisa agar skema kepemilikan rumahnya itu sesuai dengan syariah, yaitu ya tanpa menggunakan perbankan sama sekali. Dengan seperti itu akhirnya banyak masyarakat yang sudah mulai melirik ingin membeli rumah tanpa menggunakan perbankan, dan makin banyak akhirnya asosiasi ini jadi salah satu media untuk mewadahi para developer properti dengan skema syariah tanpa bank ini untuk bisa sama-sama kita naikkan level pengelolaan properti syariahnya, kita standarkan level pengelolaan properti syariahnya, dan juga kita ingin sama-sama kembangkan properti syariah ini, kita dakwahkan, karena properti syariah bukan hanya bisnisnya saja yang kita dapatkan, tapi kita ingin dakwahnya juga tersampaikan kepada masyarakat. Riba ini bahaya, riba ini bermasalah ketika kita urusan pembelian rumah itu dengan ribawi, di dunia bermasalah, di akhiratnya pun bermasalah. Sehingga kita ingin juga berdakwah, kita ingin juga memberikan solusi kepada masyarakat Indonesia, dan bahkan karena kita skemanya sesuai syariah, ini jadi kalau pemerintah jeli nih, Pak Ibri, pemerintah jeli ini jadi salah satu solusi nih, jadi solusi untuk industri properti.
Karena selama pandemi ini banyak sekali properti konven yang gulung tikar, mereka nggak bisa bayar, utang di bank, dan mereka bank nggak bisa, mereka jualan pakai bank nggak bisa juga karena bank juga sangat sedikit. Kemudian mereka jualan tanpa penjualan tanpa bank, dan tahunya ya hanya di anggota Asosiasi Developer Properti Syariah ini. Hingga saat ini sudah, kemarin kita silaknas di Desember tahun 2020 kemarin, kita hitung jumlah proyek kita ada 1054 titik lokasi di seluruh Indonesia, dan ada di 30 provinsi ya, 29 provinsi, dan ada di sekitar 154 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dan ini adalah bentuk nyata, bukan hanya oret-oretan di atas kertas yang diajarkan di workshop, tapi ini bentuk nyata bahwa properti syariah ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dan sudah mendeliver produk-produknya secara amanah kepada masyarakat. Sehingga ini bukan teori-teori kosong, tapi sudah dijalankan oleh para pelaku dari developer-developer yang tergabung di anggota asosiasi developer, tentang asosiasi developer properti syariah ini. Jadi lumayan baik. Dan seru juga. Sebenarnya bahwa sekarang para developer properti syariah ini sudah memiliki asosiasi ya Pak Arief ya. Jadi sudah terdaftar di PUPR ya. Kementerian PUPR. Memang secara aturan PUPR ini memang diamanai oleh negara untuk mengawasi asosiasi-asosiasi di properti di seluruh Indonesia. Dan asosiasi DPS sudah terdaftar di PUPR juga, sudah terdaftar di PUPR secara resmi dan sudah bisa mengupload anggota-anggotanya itu di sistem registrasi pengembang SIRENG namanya. Sehingga masyarakat umum pun bisa ngecek siapa saja yang masuk pada anggota asosiasi, dan bisa para developernya juga bisa lebih brandingnya lebih naik lagi karena sudah terdaftar di SIRENG tersebut. Ya. Jadi istilahnya masyarakat udah nggak perlu khawatir lagi untuk beli produk properti syariah karena developer properti syariah sudah punya asosiasi ya gitu Pak Arief ya singkatnya. Betul. Ya, alhamdulillah. Dan dengan adanya ini kita jadi punya standarisasi karena asosiasi sebagai regulasi ya, sebagai regulator, dan mereka juga asosiasi ini paling paham bagaimana menjalankan properti syariah, sehingga kita di asosiasi ini menjadi regulator dan juga bagaimana menstandarkan pengelolaan properti syariahnya itu, sehingga masyarakat juga bisa bertanya kepada asosiasi mana sih properti syariah yang benar-benar bisa deliver produknya secara amanah itu, Pak Ebri. Ya, alhamdulillah. Baik. Nah, ini yang sekarang tadi Pak Arief mengatakan bahwa properti syariah itu akan bisa menjadi solusi dalam pemilikan rumah, dan memang tren pembelian properti syariah ini juga cukup meningkat. Nah, ini sebetulnya kenapa nih, Bang Kang Arief? Selain apakah hanya karena kesadaran ataukah ada sesuatu yang menjadi minat bagi masyarakat untuk membeli produk properti syariah itu, Kang Arief? Ya memang ini Pak Ebri. Jadi ini sudah diprediksi sama teman-teman di yang sudah sering melakukan survei terhadap produk-produk. Ya apa sih ya kira-kira produk-produk yang menarik di kedepannya ya. Nah, ternyata ini sudah disurvei juga oleh partner kita, salah satunya di Inventure itu. Mereka sudah survei bahwa sebenarnya memang saat ini produk-produk halal itu akan booming di 2020-2021, bahkan 2022 akan terjadi booming halal boom. Dan ini juga kita bisa lihat sebenarnya, nggak usah lihat dari angka survei saja, kita lihat dari sekeliling kita saja. Saya dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu itu kalau kita ini kebetulan mau Ramadan ya. Nah, kalau kita 10 hari mendekati Lebaran itu kan kita melakukan iktikaf di masjid ya. Nah, kalau kita iktikaf 10 tahun itu sama orang-orang tua. Nah, kalau sekarang 2 tahun 3 tahun ke belakang, kita iktikafnya itu anak-anak SMA itu udah iktikaf itu. Jadi mereka semangatnya udah tinggi. Kemudian SDIT, SMPIT, SMP Islam itu sekarang walaupun mahal tapi mereka penuh.
dengan apa namanya anak-anak kaum muslimin yang disekolahkan di SDIT, SMPIT, bahkan mungkin sekarang kalau kita punya anak pilihannya bukan ke SD negeri, beda sama waktu kita dulu kecil. Kalau kita dulu negeri jadi favorit, tapi sekarang SDIT Islam Terpadu itu jadi favorit. Efeknya apa? Ketika mereka kecil, SD, SMP itu diajari dengan bagaimana cara berislam dengan baik, mereka dikenalkan dengan syariah itu sedini mungkin gitu ya. Mereka juga paham bahwa ada riba, harus beli, cari-cari barang-barang yang halal. Nah, ketika mereka punya buying power, ketika nanti mereka sudah kuliah atau sudah selesai kerja, kemudian mereka bekerja dan punya high buying power ya, yang mereka cari pasti produk-produk yang halal. Dan salah satu rumah yang sebagai kebutuhan primer itu adalah rumah papan, sandang, dan pangan ya. Mereka pasti nyari rumah-rumah yang halal juga pastinya. Halal dari segi kepemilikannya, halal dari segi pendanaannya juga. Nah, ini juga pasti akan bergeser ke sana marketnya ini. Jadi ini sebuah keniscayaan market akan bergeser kepada syariah. Dan bahkan di luar sana itu juga orang sudah melihat, negara-negara non-muslim itu sudah melihat bagaimana negara-negara muslim ini akan berkembang pesat, jumlah penduduknya besar, sehingga marketnya ini akan sangat besar sekali, dan mereka mencarinya produk-produk yang halal, sehingga mereka sudah nyiapkan itu. Kalau mungkin kita tahu, di Australia itu mereka nyiapkan menjadi pusat daging sapi halal. Kemudian kemarin kita dengar rame-rame di Brasil itu ya, pusat unggas halal juga. Ini orang-orang non-muslim, mereka udah ngelihat bagaimana caranya agar target produk-produk mereka itu bisa masuk ke negara-negara muslim, sehingga mereka mencari cara gimana caranya agarnya produk-produknya itu halal. Nah, ini kita ini sebagai kaum muslimin yang paling besar di seluruh dunia, pertanyaannya apakah kita mau jadi pemain atau hanya menjadi penonton saja nih, Mas Epi? Apakah kita hanya kita gembor-gemborkin syariah, ingin mendapatkan produk halal, tapi kalau nggak punya solusinya, ini juga sama juga omong kosong. Sehingga ini merupakan waktu yang tepat bagi kita ketika kita mau mengembangkan dengan konsep-konsep properti sesuai syariah. Ini waktu yang paling tepat ini untuk bisa mengembangkan. Selain memang kita dapat ruhiyahnya juga meningkat, kita juga bisa menghadirkan solusi bagi masyarakat yang memang haus dengan produk-produk yang halal itu. Oke. Alhamdulillah. Nah, mensikapi tadi dari pasar yang lagi booming nih, Pak Arief. Sebetulnya apakah dalam properti syariah nih, Pak Arief kan juga seorang developer nih, perlukah suatu konsep di dalam hunian ya, atau tema perumahan itu penting bagi properti syariah ke depan, ataukah hanya cukup dengan berjualan bahasanya itu tagline tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita. Nah, apakah cukup seperti itu untuk kedepannya dari properti syariah ini, Pak Arief? Saat ini kan memang kepemilikan rumah di Indonesia ini kan memang relatifly hampir 90% up itu kepemilikan rumahnya itu masih menggunakan ribawi, sehingga kita saat ini memang sisi yang jadi stress lainnya adalah gimana caranya sisi kepemilikan rumah itu bisa sesuai syariah, bisa kepemilikannya syariah. Tapi kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya konsep kepemilikannya saja yang memang harus sesuai syariah. Yang saya lihat itu ada tiga hal yang harus dilihat itu. Konsep kawasannya pun harus sesuai syariah, konsep rumahnya pun juga harus sesuai syariah, konsep kepemilikannya pun memang harus sesuai syariah. Nah, saat ini kita memang fokusnya baru di konsep kepemilikannya. Konsep kepemilikan sesuai syariah itu udah sangat bisa dijadikan solusi itu. Ada 7T di situ kan, ada tanpa bank, tanpa denda, tanpa riba, tanpa penalti, tanpa asuransi. Insya Allah konsep kepemilikan itu sudah bisa 100% sesuai syariah. Nah, ini memang jadi tugas kita bersama ini, apalagi kalau teman-teman The Gris bisa mengkonsepkan ya. Nah, kita masuk ke konsep kawasannya nih. Konsep kawasannya, atau sebelum masuk ke konsep kawasannya, konsep huniannya, konsep rumahnya itu gimana sih bisa sesuai syariah itu, minimal 2 kamar, kemudian atau apa ya, kalau misalnya rumah itu akses rumahnya itu juga bisa menutup aurat, kemudian yang tadi tidak menghalangi matahari dari luar. Nah, ini kan baru konsep-konsep yang baru terluncur dari beberapa orang yang berbicara dan baru belum diregulasikan gitu.
kalau ini bisa diregulasikan, saya ngelihat contoh misalnya di Malaysia itu, saya dapat informasi dari teman-teman di Malaysia, mereka sebenarnya itu sudah masuk ke undang-undangnya mereka itu, Pak Ebri. Jadi ketika mendevelop rumah, maka minimal satu unitnya itu minimal punya 3 kamar. Itu minimal-minimalnya itu. Dan itu diundang-undangkan itu. Memang konsep undang-undang kita kan agak beda ya. Mereka di Malaysia itu undang-undangnya bisa lebih regional. Kalau kita memang harus terpusat dan terstruktur. Sehingga banyak sekali yang harus disesuaikan itu. Tapi paling tidak kita juga harus mengkaji mana sih konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan sudah, konsep huniannya gimana sih skema dengan sesuai syariah, dan itu kalau bisa kita regulasikan, kita standarkan itu. Konsep rumahnya itu memangnya harus seperti ini. Konsep kamarnya berapa kamar, kemudian nggak boleh menghalangi matahari dari tempat lain, kemudian harus punya parkiran, nggak boleh ada parkir di depan misalnya, nggak menghalangi tetangganya. Kemudian konsep-konsep seperti itu perlu itu untuk kita regulasikan atau kita bikin suatu ketetapan dan kita ajukan ini ke teman-teman di pengembang properti yang sama-sama atau di asosiasi ataupun di komunitas developer, sehingga kepemilikan juga standarnya ada nih. Terus konsep kawasannya dicarikan skemanya dengan skema yang sesuai syariah juga. Misalnya konsep kawasan, kalau di Malaysia itu saya tahu mereka itu sudah lebih maju. Undang-undangnya mengatakan ketika konsep kawasannya itu sudah di atas 100 unit, maka sudah harus punya fungsi sosial di kawasannya. Kalau sudah di 200 unit, maka harus punya tempat ibadah. Di atas 400 unit sudah harus punya fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Kemudian rumah tafisnya seperti apa. Nah, ini kan bisa diregulasikan juga di tempat kita, sehingga kalau teman-teman arsitek berkumpul, ayo kita sama-sama nih, kita bikin regulasinya, konsep kepemilikannya sudah, konsep rumahnya kalau lalu konsep kawasannya pun ya kita bisa sesuaikan dengan skema syariah juga. Gimana nih konsep kawasan yang sesuai syariah itu seperti apa sih? Nah, ini kalau misalnya kita punya guidance-nya ya, kalau arsitek kan ada arsitek book-nya ya. Nah, mungkin kita punya properti syariah book yang bisa kita jadikan acuan ketika kita mengembangkan konsep kawasan, konsep hunian, dan konsep kepemilikan yang sesuai syariah itu, Pak Evri. Baik, menarik sekali ini. Nah, tapi saya lihat teman-teman sudah ingin banyak yang bertanya nih. Saya buka kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, ya. Kalau yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand. Ya. Jadi pada chat itu nanti kan ada raise hand, silakan nanti kalau ingin bertanya langsung. Tapi kalau tidak ingin bertanya langsung, silakan tulis di chat. Nah, apa pertanyaannya? Monggo silahkan disampaikan kepada kami. Insya Allah kita akan bahas ya sore ini. Mumpung ini ada Pak Arif dari Asosiasi Properti Syariah. Nah, saya ke Kang Iqbal dulu aja. Kalau Pak Iqbal nanti kelihatan tua ini. Kalau Kang aja nih. Masih muda. Tadi kan sudah dari Pak Arif dari Ketua Asosiasi kan mengatakan bahwa ya memang perlu, tidak cukup sebatas konsep mengandalkan dari tagline tadi ya, tagline dalam jalanan. Nah, diperlukan satu konsep. Gitu. Nah, menurut Pak Kang Iqbal nih, sebetulnya dalam konsep kawasan di properti syariah itu bagaimana yang tepat? Atau setidaknya mungkin dari Kang Iqbal sendiri punya suatu ya gambaran lah dari konsep kawasan dari properti syariah itu. Monggo, Kang. Ya. Ya, sebagaimana kemudian tadi poin-poinnya sudah disampaikan ya. Ya tentu yang perlu diperhatikan aspek zonasi. Ya. Aspek zonasi ini mana plottingnya tadi, area hunian dan area publik. Ya. Jangan sampai kemudian nanti posisi area publik itu lebih tinggi dari hunian sehingga privasi penghuninya itu bisa terakses. Atau kemudian plotting
antara hunian yang satu lantai dengan yang 3 lantai misal. Ini kan kalau di sebelahkan gitu ya. Kalau berdekatan itu kan bagaimana kemudian ya hak-hak tetangga itu bisa terpenuhi. Misal kebutuhan terhadap sinar matahari ya. Cuciannya nggak kering-kering Pak Abrik ya. Kasihan. Kalau sebelahnya itu 3 lantai gitu. Itu kan hak gitu. Kemudian juga penghawaan. Kemudian belum lagi kalau pas 3 lantai rooftop itu kan bahasa Jawanya ingu-ingu ya, apa inceng-inceng itu. Nah, ke tetangganya pas mungkin yang satu lantai ini merasa ini sudah area private ya. Saya ke area belakang yang sudah tertutup dinding ternyata lupa ya. Akses pandangan itu nggak hanya dari kanan kiri tapi juga dari atas gitu. Nah, ini plotting-plotting seperti ini perlu untuk kemudian diperhatikan ya agar kemudian kita tidak melanggar hak-hak tetangga gitu, pengguna arsitektur yang di sekitarnya. Nah, itu yang kemudian bisa diperhatikan. Kemudian juga kalau kita ngomong Muslim ya, kawasan yang Islami, ya masjid itu kan jadi satu landmark ya, jadi ikon tersendiri gitu. Yang itu kemudian menjadi pusat aktivitas, pusat perputaran di situ. Akan lebih baik kalau kemudian area-area pendukungnya itu ada di sekitar situ. Area-area pendukungnya, area-area penunjangnya itu ada di sekitar masjid. Nah, ini akan jauh lebih kemudian lebih menguatkan ya sisi spiritualnya ya, ruhiyahnya lebih bisa jauh lebih terjaga. Begitu Pak Epri. Baik. Nah, tadi kan saya juga melihat suatu kawasan nih. Tadi Kang Iqbal sempat menyampaikan di slide-nya itu beberapa tampilan itu. Nah, sebetulnya dalam penataan kawasan itu sendiri, kan tentunya beda penataan kawasan yang luasnya sekitar 3.000 meter persegi dengan kawasan yang mungkin di atas 5 hektar kan itu. 50.000 meter persegi kan itu jelas beda cara penanganannya, apalagi kalau kemudian lahan itu kontur kan gitu. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan seorang developer ketika dia ingin membuat konsep kawasan itu sendiri kan, dengan luasan yang di atas, ya anggaplah 5 hektar lah, 50.000 meter persegi kan tentunya beda dengan yang hanya 1.000, 2.000 kan gitu. Ya. Nah, silakan. Ya, tentu ini ya ada aspek AMDAL ya. Kalau di atas 5 hektar itu kan bagaimana izin AMDAL-nya ya. Kalau di bawahnya itu kan izin UPL UKL itu ya. Nah, itu katanya sama lingkungan gitu, izin lingkungan. Kemudian juga kalau perkara untuk hal-hal yang teknis ini ya, tentu pentingnya tadi ya data tanah. Kalau sudah besar, itu kan kita perlu memastikan daya dukung tanah ya. Kaitannya sama apa? Sama jenis pondasi yang nanti kita tentukan. Jangan sampai kemudian kita titiki di satu titik itu, atau kemudian kita perkirakan lah, kita nggak NTI gitu kan. Kita melihat tetangga sekitar, oh ini kayaknya tanah sawah gitu. Ternyata yang area sisi yang sisi utaranya misal ya, itu kondisi tanahnya berbeda. Ini tentu nggak bisa diterapkan fondasi yang sama. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang kemudian adalah contouring, apalagi kalau kontur ya. Kalau kontur, jangan sampai kita sudah membuat plotting yang mungkin beberapa yang jadi case itu kan ada yang sudah melakukan plotting dulu. Jadi plotting ini area berkuda, misal ini area hunian. Tapi konturnya kalau di realitasnya itu huniannya ini pada posisi kontur yang paling bawah. Ini kan juga menjadi apa? Padahal kontur paling bawah itu kan tempat aliran terakhir air gitu. Nah, ini perlu dianalisa. Jadi ketika kita membahas kontur itu nggak hanya tentang cut and fill saja, tapi juga konsep bagaimana aliran air, kapan nanti yang sisi paling bawah itu kita akan sikapi sebagai apa? Sebagai resapan. Kalau sekedar resapan saja
bisa nggak ditingkatkan value-nya? Bisa ya, mungkin dengan danau, gitu. BB-BBan ya, wisata ada BB-BBan atau apa, itu sebagai satu menjadi instagenik tersendiri lah dari kawasan tersebut. Nah, kemudian juga cut and fill tadi ya, bagaimana dengan adanya data itu kita optimalkan, ya tidak melakukan banyak cut and fill gitu kalau bisa. Kalau bisa nggak banyak cut and fill. Nah, ini pentingnya data itu. Nah, jangan sampai kemudian cut and fill itu dipikirkan terakhir gitu. Karena ini lahan luas itu, di mana nanti di situ juga terintegrasi ya antar buangan air. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya dari sisi itu. Gitu. Itu Pak Epri ya. Jadi penting ya data yang dilakukan tentu contouring dulu ya, data kita topografi dulu, kemudian tes tanah karena kaitannya sama struktur bangunan nanti ya, kemudian baru kita lakukan plotting, yang itu aspek apa yang juga jadi perhatian ya, aspek tadi ya, aspek view ya, jangan sampai sudah kita tentukan ya view-nya jadi nggak dapat gitu, ketutupan gitu, keblocking gitu. Ini ya harus kemudian jadi satu pertimbangan tersendiri. Belum lagi kalau aspeknya adalah aspek udara angin ya, ini yang sebenarnya satu hal yang penting juga ya, angin itu. Artinya kemudian kita nanti menetapkan vegetasi apa yang kemudian kita pertahankan, mana yang enggak, mana yang kita ganti. Ya, ini katanya juga nanti daerahnya ini di mana dulu itu kawasannya. Kalau di situ anginnya adalah angin yang tekanannya tinggi, ya ini kan kita bisa lakukan analisa. Ya. Kita bisa lihat, kemudian kita bisa selesaikan dengan optimalkan vegetasi. Makanya kalau mau membangun kawasan itu jangan mindsetnya jangan dihabisi dulu vegetasi. Kita plotting dulu di mana, kemudian kalau memang ada vegetasi yang bisa dipertahankan, ya ini kan fiturnya ya. Artinya kemudian kalau ada vegetasi alamiah di situ, pohon yang itu memang habitatnya di situ, dia memiliki fungsi, misal di daerah lereng dia untuk menahan longsor ya, atau kemudian juga supaya nggak terjadi longsor tadi ya. Nah ini kita lihat dulu tipologi vegetasinya. Jadi nggak semua itu mindsetnya adalah ini akan saya kembangkan begini, saya pengen begini, tapi vegetasi itu kita abaikan. Ya, jangan sampai nanti kejadian kan yang barusan di jalan arah Tol Malang itu ya, itu kan di KM berapa itu kan longsor itu. Dia hanya nggak diperhatikan juga vegetasi itu kan mengurangi biaya sebenarnya kita mempertahankan vegetasi. Nah, atau kemudian jangan sampai kita mengganti vegetasi yang ada dengan vegetasi yang sebenarnya nggak memiliki fungsi untuk menstabilkan lahan. Ya, artinya nanti biaya itu akan timbul nantinya. Ya waktu kalau sudah selesai gitu ya, paling ya waktu pas proses itu ada yang terjadi longsor ini ada case di daerah Jawa Barat ya, saya lupa tepatnya di kota mana. Jadi ketika melakukan contouring sudah ada, akan dibuat satu kawasan kuliner ya, kawasan kuliner, bangunannya sudah disiapkan, sudah diplotting bidak-bidak kulinernya ya di area yang terasiring itu. Ternyata lupa gitu, yang vegetasi itu dihabiskan, kemudian juga bagaimana kondisi tanah itu nggak diperhatikan, belum dieksekusi ya. Untungnya aja bangunannya belum sempat dibuat ya, baru land clearing gitu, maksudnya baru pengondisian lahan ya, pembersihan gitu. Itu longsor sudah. Ini kan artinya ada ruang yang hilang, yang awalnya di benak kita sudah kita plotting untuk ini, akhirnya terjadi pergeseran level. Nah ini pentingnya kita kenapa harus melakukan pendataan dulu ya, contouring, agar kita bisa lebih optimal, juga mengurangi potensi yang seperti itu. Monggo Kang Epri, ya, Kang aja ya, biar lebih mudah. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi setidaknya bahwa
ketika seorang developer untuk mengawal proses membuat kawasan ini berarti perlunya melakukan proses cek lahan, ya, kontur dan contouring dan sebagainya supaya ya, tidak terjadi kesalahan di dalam penataan ini berarti Kang Iqbal ya. Jadi perlu adanya hal itu. Nah, kembali lagi saya ke Kang Arief ini. Kang, sekarang ini saya lihat beberapa proyek-proyek teman-teman di properti syariah sudah masuk di dalam proyek-proyek kawasan ini. Nah, sebenarnya apa sih harapannya Kang Arief ini terkait dengan konsep kawasan itu sendiri? Terutama tadi kan sudah sempat di sini, tapi mungkin secara spesifik sebetulnya apa yang menjadi kebutuhan ketika suatu kawasan hunian properti syariah itu dalam artian apa yang bisa membedakan antara kawasan hunian properti syariah dengan kawasan hunian dengan properti konvensional lah seperti itu. Monggo Kang Arief. Yang menjadikan pembeda ya tentunya. Ya, ini tentunya memang jadi value-nya dari properti syariah, selain kita bukan hanya konsep kepemilikannya saja yang memang sesuai syariah, dan juga kita bukan hanya membangun rumah kemudian kita jual rumahnya, tapi kita value-nya adalah di kawasan yang kita bangun. Kawasan yang kita bangun ini adalah kawasan yang memang kita screening orang-orang yang masuk ke dalam kawasan perumahan kita itu. Kenapa kita screening? Karena kita ingin mereka yang beli rumah di kita ini mereka paham syariah, kemudian juga nggak usah ditagih, mereka juga sudah langsung bayar. Karena kita nggak pakai denda, sehingga mereka juga harus paham dulu nih, agar bisa bertransaksi dengan kita harus sama-sama paham syariah. Kalau dia punya kemampuan, kalau mereka punya kemampuan, maka mereka nggak usah menunda-nunda, nggak usah ditagih, langsung mereka bayar ke developernya. Ini kan keren. Nah, ketika mereka paham dengan syariah, maka ketika kita bertetangga dengan orang-orang yang seperti itu, bukannya ruhiyah kita akan makin meningkat ini, Pak Ibri. Sehingga kita juga yakin ketika kita bertetangga dengan mereka, maka kita juga akan mengenal mereka. Kalau kita kena musibah, naudzubillah min dzalik, kita kan nggak tahu ya, 2 bulan depan atau 3 bulan lagi kita kena musibah atau tidak. Nah, sehingga ketika kita kena musibah, siapa yang pertama kali bisa kita kontak? Yang paling dekat adalah tetangga kita. Kalau kita nggak kita punya keluarga, mungkin biasanya kalau kita di luar sana punya rumah yang tidak di kawasan dengan skema properti syariah itu ya, kita paling yang cari pertolongan adalah ke keluarga terdekat. Keluarga terdekat bukan di kawasan kita, bisa jadi di 2 kilo, 5 kilo, atau 10 kilo dari kawasan kita. Kalau kita sudah satu kawasan ini sesuai syariah, sama-sama tetangga, sehingga kalau kena musibah ya langsung tetangga kita yang akan menolong kita. Ini kan enaknya ketika sama-sama paham syariah. Kemudian juga ketika kita bekerja di luar, anak-anak di rumah pulang dari sekolah, mereka itu karena tetangga kita juga pasti paham dengan syariah, maka mereka anak-anak kita itu kita percayakan saja untuk bermain ke tetangga pun kita nggak khawatir itu. Kita punya tetangga yang baik, satu frekuensi, satu visi, satu misi, sehingga ketika anak-anak kita main ke tetangga kita, kita yakin cara didiknya mereka juga akan sama dengan cara didik kita, nggak akan lepas dari skema syariah juga. Kemudian kalau misalnya mereka masak, asapnya masuk ke dalam rumah kita, itu otomatis mereka akan membagi makanan kepada kita. Sehingga ini konsep kawasan yang nggak akan ada di perumahan-perumahan yang lain itu. Konsep kawasan yang bukan hanya membangun rumahnya saja, bukan kepemilikannya saja sesuai syariah, tapi konsep tetangganya pun bisa sesuai syariah juga. Konsep tetangganya pun sangat hangat, kental dengan nilai-nilai Islami. Ini yang nggak akan ada di perumahan-perumahan yang lain itu, Pak Ebri. Terus belum juga ketika kita konsep kawasan, maka biasanya developer properti syariah itu mereka akan membangun fasilitas-fasilitas yang bisa meningkatkan ruhiyahnya. Salah satunya tadi masjid, kemudian kadang juga kita bikin rumah tahfiz juga. Ketika kita bicara konsep kawasan yang lebih dari 2 hektar, kita akan bangunkan rumah tahfiz yang di mana rumah tahfiz itu akan berfungsi untuk mendidik anak-anak penghuni di sana yang tadinya keluarganya lagi sibuk, orang tuanya sibuk, mereka bisa titipkan anak-anaknya di rumah tahfiz, sehingga rumah tahfiznya bisa mengajarkan anak-anak kita itu menjadi hafiz dan hafidah.
bagi anak-anak kita itu. Ini konsep yang memang berbeda. Kita bukan hanya jualan rumah, kita bukan hanya membangun rumah saja, konsep kepemilikannya sesuai syariah, tapi konsep kawasannya pun juga kita bangun dengan konsep-konsep yang Islami, sehingga kita bangun peradaban sebenarnya di properti syariah ini. Bukan hanya konsep kepemilikannya, tapi konsep peradabannya pun kita sesuaikan dengan konsep-konsep nilai-nilai yang Islami. Dan ini sangat indah karena Islam memang rahmatan lil alamin ini, Pak Ebri. Itu yang kita kedepankan ya, value-nya itulah yang memang kita kedepankan di properti syariah. Dan memang banyak sekarang sudah membangun kawasan-kawasan yang luas di atas 10 hektar, dan dengan kawasan seperti itu insya Allah akan kita bangun banyak sekali titik-titik peradaban Islami di seluruh Indonesia nantinya. Baik, alhamdulillah. Ini menarik sekali, berarti bahwa prospek properti syariah ini akan cukup, trennya akan terus meningkat ya, Pak Arief ya, dan nanti insya ini akan terus berkembang nih, dan saya lihat juga banyak sekali tumbuh developer-developer baru yang bergerak di bidang properti syariah. Nah, sekalian tuh closing statement nih dari Pak Arief sebagai Ketua Asosiasi Properti Syariah, mungkin ada yang perlu disampaikan ini sebagai closing statement di acara pada acara sore hari ini. Monggo, Pak Arief. Ya, terima kasih nih undangannya dari teman-teman The Grease yang sudah mengundang kita untuk memperkenalkan Asosiasi Developer Properti Syariah dan juga memperkenalkan konsep pemilikan rumahnya. Tentunya ini juga akan perjalanan panjang. Properti Syariah sudah sampai di titik di mana kita sudah membangun di 29 provinsi ya di seluruh Indonesia. Hanya saja kita juga butuh supportnya dari rekan-rekan semua. Dan salah satunya juga dari arsitek-arsitek yang insya Allah akan bisa membantu kita untuk mengkonsepkan gimana sih skema-skema kawasan yang bisa sesuai syariah, kemudian konsep kepemilikan huniannya ya, konsep huniannya yang bisa sesuai syariah itu seperti apa. Kalau ini bisa dikonsepkan dengan baik, dibikin satu buku yang memang ini jadi aturan rule of the game-nya di properti syariah, ini akan keren sekali ini. Jadi bukan hanya kepemilikannya saja yang sesuai syariah, tapi juga konsep huniannya pun bisa sesuai syariah, konsep kawasannya pun bisa sesuai syariah, sehingga kita bisa memperkenalkan bagaimana kita membangun peradaban Islam di Indonesia ini, dan kita juga bisa memperkenalkan kepada masyarakat untuk sekalian syiar tentang nilai-nilai Islam ini sebenarnya yang akan kita bangun di properti syariah. Dan insya Allah bagi kita bukan hanya bisnisnya saja yang kita dapatkan, tapi nilai-nilai ruhiyahnya akan kita tingkatkan juga, kita mendapatkan peningkatan dari nilai ruhiyahnya, dan insya Allah ini menjadi tabungan amal jariah bagi kita semua di akhirat kelak, karena kita akan membuat atau memberikan solusi bagi umat untuk mendevelop properti dengan skema syariah, bukan hanya kepemilikannya saja, tapi semuanya sampai seluruh konsep kawasannya, sehingga kita benar-benar membangun peradaban Islam di seluruh Indonesia. Itu Pak Efri. Baik, alhamdulillah Pak Arief atas tulisannya. Nah, ini dari Kang Iqbal ini, closing statement-nya apa ini untuk tema kita pada sore hari ini terkait dengan konsep kawasan hunian properti syariah. Monggo, Kang. Ya, tentu kalau dari sisi arsitektural ya, aspek kemudian zonasi tadi, kemudian juga landmark ya, karena yang paling ditangkap pertama itu kan landmark ya, icon ya, yaitu itu sudah fitrahnya manusia gitu. Yang ditangkap pertama itu sesuatu yang sifatnya ya yang menyentuh langsung kepada naluri. Nah, landmark ini menggugah. Apa sih kalau kemudian kita di daerah, misal di negeri kita ya, mungkin kalau dengan bentuk apa ya, kalau punyanya Cicalengka Dreamland ada I Love Quran gitu. Jadi itu sudah ruhnya itu ngikut gitu ya. Ngikut ya. Ini bisa menjadi kemudian poin yang jadi pertimbangan gitu. Atau kemudian yang menjadi ikonnya itu adalah masjid ya. Masjid yang kemudian didesain sedemikian rupa, seunik mungkin, yang itu kemudian orang itu ini loh, saya ini tinggal di sini ini loh. Jadi ada kebanggaan gitu ya. Ya nggak hanya tentang syar'inya, tapi juga ada kebanggaan ya. Ya, ada kebanggaan di situ. Selain itu juga tentu yang tidak boleh kemudian dilupakan bersama adalah hal teknis ya. Karena ini nanti yang katanya sama faktor
variabel produksinya ya, aspek produksinya. Kita nggak hanya kemudian menawarkan hanya dari sisi selesai pada idenya, tapi jangan sampai nanti ketika pada proses eksekusinya, ini kan pembahasan tentang produksi ini kemudian kita kurang memberikan perhatian sehingga apa yang kita harapkan menjadi tidak bisa kesampaian gitu, Kang Ebri gitu. Ini perlu kemudian kita perhatikan bersama. Oke, baik, alhamdulillah. Baik, saya ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Pak Arif Sungkar dari Ketua Asosiasi Developer Politik Syariah, dan saya ucapkan jazakallahu khair kepada Kang Iqbal yang memberikan materi pada sore hari ini dan tentu menambah wawasan pada kita, dan saya ucapkan juga jazakallahu khair kepada seluruh sobat Degris ya yang sudah hadir di acara Serambi Degris, dan insya Allah ini kita akan acara ini sebulan sekali. Kalau dulu 2 minggu sekali, kita bahas sebulan sekali. Mohon maaf karena memang kita juga punya program baru namanya Degris Care kan itu. Jadi Degris Care ini juga salah satu program dari Degris untuk memberikan konsultasi kepada masyarakat terkait dengan konsep desain rumah dan sebagainya. Ya, tentunya alhamdulillah ini sudah terdata sampai dengan bulan Juli. Jadi mohon maaf kalau nanti ada sobat Degris atau pemirsa yang pengen ikut program Degris Care, silahkan. Tapi nanti kita akan jadwalkan karena memang kita hanya konsultasinya 1 orang 1 bulan ini. Tapi insya Allah semoga nanti kita bisa lebih banyak lagi yang kita berikan konsultasi tentunya. Nah, ini bagian dari solusi kita dalam memberikan masukan ya sebagai apa ya CSR kita kepada masyarakat untuk memberikan wawasan terkait dengan konsep desain. Demikian acara ini kita ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada semuanya yang telah hadir pada sore ini, dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Arif. Kang Iqbal. Pak Arif. Salam. Semoga sehat semua. Ya. Amin. Sehat semua. Izin live ya. Oke, monggo-monggo.